Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat 10 berhubungan dengan Allah adalah terang. Kita ini bagian yang kedua. Mari saya bacakan lagi. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita boleh beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, pagi hari ini kita akan memperhatikan ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Nah, ini pasti, kalau ini jelas sekali ya, kalau kita hidup dalam kegelapan. Nah, kegelapan itu dikatakan di sini salah satunya itu kita berdusta kalau kita hidup dalam kegelapan. Nah, apa yang dimaksud kegelapan di sini mungkin akan jelas kalau kita langsung ayat 7 dulu. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ada masalah ya, karena jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia dan terang, maka kita boleh persekutuan. Jadi bagaimana ini? Syarat untuk bersekutu itu hidup dalam terang. Nah, kalau Bapak Ibu menjelaskannya atau mengartikannya dalam terang itu di dalam hidup yang baik, hidup yang suci, begitu agak sulit dimengerti itu kan, karena syaratnya hidup suci dulu baru bisa bersekutu. Tetapi ini maksudnya hidup seperti Dia di dalam terang. Dia Tuhan Yesus juga, Dia Allah, seperti itu. Jika kita beroleh persekutuan dengan Dia yang adalah terang tadi, karena gelap tidak terang tidak bisa bersekutu. Oleh karena itu mungkin yang bisa kita logis, yang masuk akal adalah kita hidup di dalam terang Allah. Tadi ya, bukan moral ya. Karena kalau moral baik dulu baru bisa bersekutu, nah itu tidak mungkin kan. Yang bisa dimengerti adalah kita hidup dalam terang Allah. Pada saat kita hidup dalam terang Allah itu menerangi kita sehingga terang sekali hal-hal yang kecil, kejelekan yang kecil pun dapat dilihat. Jadi sebenarnya hidup di dalam terang itu hidup dalam kejujuran. Ini loh Tuhan, karena kita tidak bisa
menyangkal kalau sudah dalam terang Allah itu ya seperti ini loh, Tuhan hidup saya seperti itu. Nah, kalau saudara jujur seperti ini di hadapan Allah, nah ini yang disebut hidup di dalam terang. Sehingga lawannya hidup di dalam kegelapan adalah hidup dalam kejujuran di hadapan Allah. Jadi kalau saudara hidup jujur di hadapan Allah, maka saudara hidup di dalam terang, hidup di dalam atau beroleh persekutuan dengan Dia. Jadi kesadaran akan pengertian bahwa kita diterangi Allah dan tidak ada yang kita sembunyikan sama sekali di hadapan Allah. Ngaku, Tuhan, inilah saya, tidak bisa bersekutu dengan Engkau sendiri menerangi saya, dosa-dosa saya seperti ini, lihatlah Tuhan, ampuni, seperti dalam Yesus, seperti itu. Itulah hidup dalam terang. Kalau hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam ketidakjujuran dengan Allah, yang sebetulnya bodoh sekali ya. Kalau dengan Allah tidak jujur itu, Allah sudah ngerti apa yang kita buat. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, dosa kita sudah diampuni, sudah dibersihkan pada waktu kita mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun demikian, rupanya itu penyucian harian, dalam arti kita harus setiap hari hidup kita sehari-harian itu menyadari dosa yang kita lakukan di dalam terang Allah. Kesadaran itulah yang menyebabkan kita mempunyai persekutuan satu dengan yang lainnya, hidup dalam kejujuran di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama seperti itu. Nah, kalau bersama-sama seperti itu, beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Setiap kali kita sadar dengan hidup dalam terang Allah, menyadari kita tidak mampu, disitulah ada persekutuan dengan Dia dan persekutuan dengan sesama. Mari kita jujur di hadapan Allah, sehingga kita mampu juga jujur di hadapan saudara-saudara kita, terbuka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesadaran untuk memiliki kesadaran bahwa terang Allah terus menerangi hidup kami, sehingga kami sadar bahwa diri kami tidak ada apa-apanya, kami tidak mampu bersekutu dengan Engkau kecuali Tuhan Yesus yang telah menyebabkan kami bisa bersekutu. Terima kasih Tuhan. Mohon kami memiliki kesadaran ini hari demi hari, sehingga hidup kami sepenuhnya bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib untuk menyucikan kami, atas darah-Mu untuk menyucikan segala dosa kami. Yang di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, prokes COVID belum selesai penuh, dan ada yang memprediksikan katanya 2023 baru selesai COVID itu. Jadi sekarang belum selesai, tapi nanti pemerintah akan memberitahukan kepada kita. Mari
kita beraktivitas menjaga prokes. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.